Karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kami ada saat ini Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, berkasih setiamu di dalam hidupku, berkasih setiamu di dalam hidupku, ku puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Sony. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Betani Sangkakala yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, saat dimana kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, yang bukan saja kami mendengar dan mendapatkan pengetahuan, tetapi kami juga diubah hidup kami, sehingga kami mengalami keserupaan dengan Tuhan yang sempurna, seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dimanapun saja kami berada, kami percaya bahwa firman Tuhan ini berkuasa mengubah hidup jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah hampir 2 tahun ya, yang namanya pandemi itu sudah bukan saja hanya di Wuhan, tetapi di seluruh dunia. Dan kita juga sudah mengalami masa buruk yang 3 bulan yang lalu, ketika salah satu varian dari pandemi ini itu menyerang, dan banyak sahabat-sahabat kita, banyak saudara-saudara kita, dan banyak orang-orang yang kita kenal dipanggil Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang keadaan di akhir zaman? Saya mencatatnya, saudara, mengenai apa yang Tuhan katakan mengenai keadaan di akhir zaman. Akankah jadi lebih baik atau lebih buruk, ataukah ya seperti ini saja? Alkitab mencatat dengan cermat, bahkan dari ribuan tahun yang lalu. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara Jemaat Betani Sangkakala di rumah. Saya harap Bapak Ibu Saudara buka Alkitab ya. Bapak Ibu bisa baca di 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, Rasul Paulus menuliskan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Demikian firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman. Itu judul perikopnya. Ayat yang pertama dikatakan dengan jelas, ketahuilah. Ini ada dicamkan, diberi highlight kuat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, tidak dicatat hari terakhir, tapi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Alkitab mencatat sungguh-sungguh bahwa bumi ini mengalami dekadensi, bumi ini mengalami penurunan. Itu sebabnya kalau kita melihat cerita-cerita dari orang-orang yang dahulu, nenek, kakek, opa, oma kita mengatakan zaman dulu lebih baik. Kualitas udara, kualitas air, dan keadaan hidup lebih baik. Apakah itu memang sejalan dengan kehendak Tuhan? Jelas. Di dalam Petrus, nanti kalau Bapak Ibu baca Petrus secara keseluruhan, bahwa akhir dari dunia ini, akhir dari nasibnya planet ini akan hancur. Bahkan sampai unsur yang terkecil unsur yang terkecil yang terbakar dengan nyala api. Bumi pernah dihancurkan dengan yang namanya air bah. Tapi Tuhan kita berkata bahwa di akhir zaman bahwa bumi ini
tidak lagi dihancurkan oleh air, tetapi oleh api, saudara. Nah, dari situlah yang kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, ada ditulis dalam Alkitab namanya lautan api. Dalam bahasa Yunaninya ya, limnetopuros. Kalau lautan api itu thalassa ya. Tapi kalau api, kalau yang namanya limnetopuros itu bukan bicara mengenai lautan api, tapi danau api. Nah, saya tidak bicara mengenai neraka pada hari ini, saudara yang terkasih. Tapi saya berkata keadaan bumi akan jauh lebih buruk lagi di masa depan. Baik politik, baik ekonomi, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya satu, saudara. Siapa yang sedang bersama-sama dengan kita. Nah, saya akan minta Bapak Ibu Saudara untuk baca juga kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang mengubah. Ya, dalam masa yang seperti ini, ya, pada masa yang seperti ini, harta yang paling berharga itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak ada di luar, tetapi ada di dalam hidup kita. Ada dalam hidup saya, ada dalam para pemimpin jemaat, ada dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, ada dalam jiwa hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, kita tidak menyembah Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang hidup bersama-sama dengan kita. Waktu Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan apa? Roh Kudus akan turun. Nah, Roh Kudus turun sejak tahun 30 sampai tahun 2021 ini. Roh Kudus turun semenjak tahun 30. Ketika Roh Kudus turun, disitulah gereja mengalami panen raya. Ngalami yang namanya apa? Harvest time untuk penuaian jiwa-jiwa. Luar biasa, saudara. Tapi mari kita melihat masa panen apakah akan terus-menerus. Alkitab mencatat dengan jelas. Setelah masa panen akan ada masa apa, saudara? Akan ada masa yang namanya siniaso atau penampian. Nah, ini banyak hamba Tuhan tidak mengerti. Sehingga mereka berpikir, wah ini masa panen jiwa-jiwa, masa panen jiwa-jiwa. Alkitab mencatat dengan jeli bahwa yang namanya panen itu ada batasnya. Kenapa? Kalau kita hidup di negara agraris, kita biasa melihat ada panen-panen yang luar biasa. Ketika padi-padi dipanen, yang terjadi apa? Setelah panen mereka dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diapakan? Dimasukkan dalam sebuah mesin. Saya melihat mesinnya cukup mengerikan ya. Ada banyak paku-paku dan padi-padi yang bernas itu dimasukkan ke sana dan muncullah kemudian hasil akhirnya adalah apa? Padi-padi yang kemudian apa? Masih ada pembungkusnya dan itu dikeringkan dan kemudian apa, saudara? Dikupas kulitnya. Setelah dijemur dikupas kulitnya. Ingat, tidak berhenti pada saat panen tapi diproses secara luar biasa. Nah, bagian ini setelah itu apa, saudara? Ditampi. Apa sih ditampi? Ditampi beda nggak dengan diayak? Jelas beda. Kalau diayak itu ya tepung, misalnya tepung terigu atau gula halus itu diayak. Tetap itu halus, itu terjadi di rumah, di dalam dapur yang bersih. Nah, saudara tahu nggak kalau ditampi? Karena saya tinggal di Malang, saya tahu sekali kalau ditampi itu, saudara, biasanya dilakukan oleh para wanita, oleh para ibu-ibu itu di luar. Kenapa? Ya, dikatakan masukkanlah ditampah. Setelah itu digoncang keras, bukan digoncang pelan, digoncang keras, dilempar ke atas, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang namanya sekam yang kering itu akan kena angin dan tersisihkan di kiri dan di kanan. Setelah itu apa? Yang berisi itu ke bawah, itu pun masih dilempar lagi. Pada saat dia jatuh, kotoran yang berupa batu atau kotoran-kotoran yang lain akan naik. Dan itu orang yang menampi akan membuangnya. Apa arti rohaninya kebenaran firman Tuhan? Kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara di Lukas 22 ayat yang ke-31. Tuhan Yesus bicara pada Petrus. Anehnya pada saat Tuhan Yesus bicara pada Petrus, Tuhan Yesus tidak bicara Petrus, tetapi di Lukas 22 ayat 31 Tuhan Yesus bicara, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, wah luar biasa. Petrus nggak ngomong luar biasa. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, ya baru dikatakan Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Jadi penampian ini hanya untuk menunjukkan kualitas. Kalau dalam bahasan yang lain, dalam perikop-perikop yang lain, Tuhan kita mengumpamakan iman kita itu diuji seperti emas. Ya, kenain api yang luar biasa sehingga apa? Hanya emas yang murni, kotoran besi-besi yang tidak berkualitas, atau bahan-bahan yang tidak berkualitas, atau kotoran-kotoran akan menyingkir ke kanan dan ke kiri. Tetapi emas yang murni itu akan meleleh. Ya, itulah yang namanya pengujian. Kalau yang namanya ditampi, ya ini berbeda. Namun satu tujuan. Kalau ditampi, Tuhan hanya menginginkan kualitas yang tinggi dari apa? Dari umatnya, dari mempelainya. Bapak Ibu mesti mengerti di bagian ini. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, untuk apa Tuhan izinkan? Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan masa kesulitan besar. Untuk apa? Untuk menunjukkan kualitas. Ya, kualitas anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sah, anak-anak Allah yang dewasa akan mengalami pendidikan dari Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku kesabaran, yang datang bukan karunia kesabaran, tapi yang datang adalah opportunity, bisa jadi berupa masalah yang kita harus hadapi pada saat kita harus hadapi. Disitulah kualitas kita, buah roh kita muncul. Apakah kita betul-betul sebagai pelaku firman Tuhan yang dalam hal ini sabar. Jadi kekristenan itu punya kualitas ketika dia diperhadapkan oleh tantangan. Ya, kekristenan mula-mula, jemaat mula-mula pada tahun 30 ketika mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut Yesus. Itu resikonya besar. 1 ditangkap, 2 dimiskinkan, 3 dianiaya, dan 4 dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh, itu umurnya hanya apa? Hanya 3 sampai 6 bulan. Tetapi kualitas kekristenan jemaat mula-mula dikenal sampai sekarang. Kalau kita periksa Wahyu, kita akan lihat 7 jemaat. 7 jemaat. Ada jemaat yang punya kualitas secara luar biasa. Walaupun mereka dianiaya. Mungkin kita tidak mengalami aniaya seperti jemaat mula-mula. Tapi sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, iblis telah menuntut kamu untuk ditampi. Tuhan mengizinkan kita untuk masuk masa penampian. Supaya kenapa? Supaya Tuhan memakai hidup kita jadi contoh. Saudara pasti bertanya, kok begitu Pak Michael Sony? Yang namanya pandemi ini, kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami banyak kesulitan, apalagi kalau yang pernah terpapar. Bapak Ibu Saudara tahu, yang namanya pandemi ini tidak hanya dialami oleh orang Kristen, dampak ekonomi, sosial, dan politik juga tidak dialami oleh orang Kristen saja. Nah, semua agama, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada aliran kepercayaan, bahkan ada yang ateis. Ya, pada saat Tuhan mengizinkan umat Kristiani, umat yang percaya kepadanya, anak-anaknya masuk di dalam pencobaan yang sama. Tuhan seperti sedang menaruh kita di akuarium, ya. Di akuarium, kalau Bapak Ibu baca Matius 5 ayat 20, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Farisi, ya, kita nggak bisa diselamatkan. Maksudnya apa? Jika kekristenan kita dalam praktek hidup keagamaan, ya, itu dalam terjemahan Yunaninya bagus, dikaiosune. Artinya apa Pak Michael Sony? Artinya gini, jika hidup kekristenan kita di dalam praktek tidak lebih baik daripada orang-orang kepercayaan yang lain. Sekarang mungkin kita tidak temukan orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, tetapi kita sedang diperhadapkan pada siapa? Tuhan sedang menaruh kita. Respon kita itu sedang dilihat oleh banyak orang seperti ditaruh di akuarium. Kalau orang-orang dari kepercayaan yang lain dalam masa pandemi ini mereka ngomel, mereka mengeluh, mereka menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kekristenan kita dalam praktek? Apakah dalam praktek sama saja dengan mereka? Nah, di sini kita harus berkaca. Kekristenan itu bukan saja terfokus pada hanya hari Minggu, hari ibadah. Tetapi kekristenan kita fokusnya pada apa? Kita harus memindahkan hidup kita, memindahkan hati kita ke surga, di mana kita nanti akan berasal. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hati yang seperti ini, kita tahu
Bahwa semua orang di sekeliling kita, semua kepercayaan yang di sekeliling kita melihat, apakah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Apakah kekristenan dalam praktek ketika kita mengalami pencobaan yang sama, kesulitan yang sama, kesulitan ekonomi yang sama, tantangan yang sama. Apakah kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa berdoa, kita bisa tetap bisa menyembah, kita bisa tetap mengakui bahwa Tuhan itu baik. Nah, kalau kita sudah pada saat yang seperti itu, dimasukkan di akuarium dan diamati oleh banyak orang. Kalau kita berhasil pada saat itu jadi emas, ya, ditampi berhasil keluar dengan berkualitas tinggi, maka yang terjadi adalah apa? Orang akan melihat bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, yang Bapak Ibu sembah, yang Bapak Ibu jemaat Betani Sangkakala sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga mereka akan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penyelamat, juru selamat. Bukan hanya jiwa, tetapi kita yang dikontrol hidupnya oleh Tuhan. Maksudnya dikontrol, kita hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesulitan akan berlanjut dalam bentuk apapun. Hanya respon kita yang harus betul. Respon kita harus benar. Ketika kita respon kita benar, maka kita melihat, kita ditampi. Dan kita jadi apa? Ada gandum, ada beras yang berkualitas tinggi. Yang bisa dihidangkan di depan raja. Perhatikan. Kalau ada ikan di jala, sampai jadi hidangan di depannya raja. Kalau ada emas murni, sampai betul-betul berkualitas tinggi. Sehingga kemuliaan bagi Tuhan. Selamat jadi berkat. Selamat untuk hidup yang menjadi contoh bagi banyak orang. Dan kemuliaan Tuhan, kepercayaan Tuhan setelah itu akan lebih lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk menaruh kami di situasi di mana kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan siapa-siapa. Ketika semua digoncang, hanya satu yang tidak dapat digoncangkan. Kerajaan-Mu, Tuhan dan kerajaannya yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berharap sungguh supaya di tengah pandemi ini, Engkau dapat memakai kami lebih lagi. Jadi contoh, jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.